Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 19 Mei 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, yang terambil dari kitab Nabi Yeremia, pasal 30 ayatnya yang ke-11. Yeremia 30 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia adalah nabi yang berkarir atau melaksanakan tugasnya lebih banyak ketika bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Dan kenapa bangsa Israel yang sehebat itu, sesayang itu Tuhan sama mereka, hidupnya selalu dipenuhi dengan banyak penderitaan. Baru keluar dari tanah Mesir, mereka sudah dijajah, diperbudak, keluar dan kemudian mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tiba-tiba harus dibuang lagi ke Babel. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh itu merupakan salah satu cara Tuhan. Untuk apa dikatakan di sini menghajar engkau menurut hukum? Karena sungguh siapa sih kita orang tua yang kalau anaknya tidak nurut, tidak taat, kalau anaknya melawan, siapa dari kita yang cuma ketawa-ketawa, hehehe, nggak apa-apa nak kamu melawan ya, mama tetap sayang sama kamu. No. Apa yang kita lakukan, apalagi ibu-ibu ya? Pasti kita gemes, pinomakna tagotil, kita cubit lah ya, atau kita lototin gitu ya. Saya aja sama si Johannes kami, saya begitu, kalau dia sudah tidak nurut, makan sudah main-main, saya tatap matanya, saya bilang, mama marah ya, mama tidak suka. Ya, mama tidak suka kalau udah begitu dia agak becut. Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan. Bukan maksud saya mau menyakiti hati anak saya, tidak. Tapi maksud saya adalah mengajar dia menghargai apa yang Tuhan berikan, makanan itu melalui orang tuanya. Dan itu juga yang dirasakan oleh Tuhan kepada Israel. Karena sayangnya Tuhan, maka Tuhan seringkali menghajar, mendidik mereka. Ya, karena sayangnya Tuhan. Kalau saya nggak sayang sama si Johannes, mungkin saya tidak akan seperti itu. Mau dia makan kek, mau tidak kek, suka-sukanya. Ya, mau kurang gizi kek, mau berat badannya tidak baik kek, saya tidak peduli. Kalau saya tidak sayang. Tapi karena saya sayang, saya ingin berat badannya sesuai dengan usianya, dia bertumbuh baik, dia punya kesehatan yang baik. Karena itu seringkali saya juga marah sama dia. Walaupun marahnya hanya tatapan mata dan mungkin suara agak keras, tapi setelah itu apa yang saya lakukan? Kalau dia sudah menangis, saya peluk dia, saya bilang, nak, mama buat baik sama kamu ya, mama buat baik. Karena mama marah bukan untuk menyiksa kamu, tapi mama ingin kamu jadi anak yang baik. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa Israel, tetapi dikatakan, kepada siapa aku serahkan, yang keantaranya engkau kuserahkan, bangsa-bangsa itu akan kuhabiskan. Tapi kamu tidak kuhabiskan. Apa artinya? Memang Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel, kepada bangsa Mesir.
Tetapi lihatlah apa yang terjadi pada bangsa Mesir. Mereka ditelan di Laut Tebrau ketika Musa membelah laut, ya, atas pertolongan Tuhan. Bangsa Israel menyeberang, bangsa Mesir ikutan menyeberang, mereka tergulung di air itu dan binasa. Apa yang terjadi dengan bangsa Babel? Bangsa Babel juga mengalami kehancuran karena mereka sudah berbuat yang tidak baik kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ada sampai sekarang. Ya, coba kita lihat mana bangsa Babel bertahan sampai sekarang. Coba bangsa Israel yang masih punya nama Israel sampai sekarang. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, wajar jika Tuhan menghajar kita. Tapi sungguh itu bukan karena Tuhan ingin menyiksa kita atau membuat kita patah atau membinasakan kita. No, tidak. Tapi justru dengan hajarannya Tuhan ingin mendidik kita, menjadikan kita manusia-manusia yang lebih baik lagi. Dan lihat, kalau kita setia pada hajaran Tuhan itu, tahan uji, tidak putus asa, tidak menyerah, maka lihatlah, sukacita besar menanti kita. Karena orang-orang yang memusuhi kita itu, ya, yang menjadi alat Tuhan mungkin untuk menghukum kita itu, ya, mereka juga pasti akan kena batunya. Asal satu, mari kita bertobat, meninggalkan semua gaya hidup kita yang salah itu dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita dan menjamin keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar bagaimana bangsa Israel kerap kali dihajar Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci mereka, tapi justru karena Tuhan ingin membentuk mereka di dalam jalan-Mu. Dan kami juga sering kali Tuhan menerima hajaran yang seperti itu. Ketika kami sudah mulai menjauh dari Tuhan, datanglah berbagai sakit penyakit, datanglah berbagai musuh, orang-orang yang tidak menyukai kami. Dan baiklah Tuhan, kami tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang mematahkan semangat kami atau membuat kami putus asa, tapi kami mau percaya pada firman-Mu. Bahwa ketika hal-hal yang menyakitkan itu datang, maka mungkin itu merupakan bentuk hajaran Tuhan bagi kami yang telah menjauh daripada hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Tapi ketika kami merasakan hajaran Tuhan itu dalam hidup kami, baiklah kami mengkoreksi diri kami, bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berulang tahun tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.